Puji Tuhan, saya ucapkan selamat pagi, selamat datang untuk beribadah di ibadah raya pada pagi hari ini. Puji Tuhan, saya undang sidang jemaat bangkit berdiri, segera kita akan mulaikan acara ibadah. Mari sama-sama kita angkat pujian, ku nyanyi haleluya. Bapa
kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dengan iman kami menyatakan Engkau hebat, Engkau dahsyat, Engkau luar biasa dalam kehidupan kami. Kami Tuhan izinkan berkumpul di tempat ini untuk beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Kami percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Dan kami siap memuji, memuliakan nama Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara dipersilakan duduk kembali. Kita akan memuji, memuliakan nama Tuhan. Allahku besar. Bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amin. Saudara, kita masih terus memuji memuliakan nama Tuhan. Saya undang Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri. Kita mau angkat pujian. Yesus pokok dan kitalah caranya.
Bapak Ibu Saudara dipersilakan duduk kembali. Dan selanjutnya saya persilakan kor dari kaum pria.
Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati persembahan kor dari seluruh kaum pria. Dan tiba saatnya kita akan memberikan korban persembahan, kita angkat pujian murid Tuhan Yesus medley Kitab Perjanjian Baru. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati korban persembahan dari sidang jemaat Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita akan mempersiapkan hati lebih lagi untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Saya undang semuanya bangkit berdiri, walau gunung tak berpindah. Bertanya
kita angkat pujian ini. Jiwaku bertanya, apakah masih ada harapan melewati tangisan, rasa sesak di dada. Imanku berkata, Tuhanku yang pegang kuasa, Dia selalu bekerja. Meski mana ku tak melihat. Seluruh kaum pria, mari dari awal katakan. Seluruh kaum pria. Haleluya, haleluya. Mari seluruh kaum wanita katakan, imanku berkata. Mari dengan iman kita mau angkat pujian ini, meyakini bahwa segala sesuatu ada dalam kendali Tuhan. Haleluya. Meski mata ku tak melihat, sama-sama katakan, walaupun gunung itu tak berindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Haleluya. Kami meyakini bahwa ada Tuhan dengan kami. Haleluya. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan. Lagi katakan, walaupun gunung itu tak berpindah, kami percaya dan kami percaya pada kuasa-Mu. Dalam tempat gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Terima kasih Tuhan. Kami percaya bahwa ada Tuhan yang beserta dengan kehidupan kami.
Terima kasih Tuhan. Kita akan masuk dalam doa dengan kasih Kristus. Bapak Patrick berdoa, saya serahkan kepada hamba Tuhan yang melayani. Engkau kekal selamanya. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan Yesusku, terima kasih ya Roh Kudus. Kalau pagi hari ini kami boleh ada di tempat ini karena Engkau Tuhan yang mengasihi kami. Engkau masih memberi kesempatan kepada kami untuk senantiasa Tuhan setia kepada Engkau, bahkan untuk mendengarkan firman Tuhan di dalam hidup ini. Sebab firman Engkau Tuhan yang akan membawa dan memimpin kami ke dalam jalan kebenaran. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Bapa. Berkati Tuhan, hari ini jemaat di Tunggul Permanu semuanya. Biarlah kami boleh menyiapkan hati dan telinga kami boleh mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Engkau berkati pula hamba Tuhan yang akan menyampaikan firman. Biarlah kuasa Allah, Roh Kudus mengurapinya, sehingga apa yang difirmankannya menjadi berkat bagi kami semuanya. Di dalam nama Tuhanku Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur pagi ini. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, dipersilakan duduk kembali. Saya ucapkan selamat pagi bagi kita semua. Selamat datang, selamat beribadah, memuji, mempermuliakan nama Tuhan pada pagi hari ini. Ya, kita sudah disegarkan dengan puji-pujian dan saatnya kembali kita mau diisi, kita mau disegarkan kembali melalui kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita kembali belajar firman Tuhan. Ya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, pernahkah kita merasakan kelelahan yang luar biasa? Ya. Siapa di sini yang tidak pernah merasa lelah? Oh, semuanya gak merasa lelah, karena gak ada yang angkat tangan ya. Mungkin kelelahan yang kita rasakan bukan hanya kelelahan fisik, ya, tetapi juga mental dan perasaan. Pernahkah kita juga merasa dalam hati ini kosong atau hampa? Saat kita bangun tidur di hari yang baru, kita merasa lelah, merasa capek. Padahal aktivitas keseharian kita tidak seberapa berat. Di saat kita bangun tidur di hari yang baru yang Tuhan jadikan, mental kita, hati kita, perasaan kita kosong, hampa. Sehingga mau melakukan sesuatu itu terasa berat, terasa sukar. Mungkin bisa diartikan juga terasa malas. Dan kita berpikir kok enggak seperti pada hari-hari biasanya. Dan kondisi yang seperti ini pada zaman sekarang ini kita mengenal dengan istilah burnout, yaitu kondisi kelelahan secara emosional, fisik, dan mental yang disebabkan oleh stres yang berkelebihan dan berkepanjangan. Tugas yang menumpuk, pekerjaan yang menumpuk, keputusan-keputusan yang harus diambil, pilihan-pilihan yang harus dipilih supaya menghasilkan pilihan yang terbaik, yang terindah. Sekolah yang demikian rupa, kuliah dengan tugas-tugas yang sedemikian rupa. Sebagai ibu rumah tangga harus memutar otak bagaimana supaya dapur tetap mengebul dan mengeluarkan asap.
Di tengah-tengah segala sesuatu yang naik, kebutuhan hidup, kebutuhan bahan makanan, minuman, pakaian, make up, dan lain sebagainya, sandang pangan papan mengalami peningkatan yang luar biasa. Apabila hal ini menyerang mental kita, jiwa, pikiran, perasaan, dan kehendak kita, dan terus kita biarkan tanpa kita menemukan solusi dan penyelesaian yang terbaik, dan ini sangat berkelebihan serta berkepanjangan, maka kita akan tiba di satu titik yang namanya burnout, kelelahan. Mental kita lelah, emosional kita lelah, kejiwaan psikologis kita lelah. Jiwa kita lelah, mental kita lelah, emosional kita lelah, psikologis kita lelah, maka saya percaya fisik pun juga menjadi lelah. Dan hari-hari ini banyak terjadi di kehidupan manusia. Di kalangan anak-anak, di kalangan pemuda remaja, di kalangan orang tua, ibu, bapak maupun yang sudah usia lanjut. Dan burnout ini bukan sesuatu yang harus kita anggap sebagai hal yang sepele. Tapi ini sesuatu hal yang harus segera, kelelahan ini harus segera kita temukan solusinya dalam hidup ini. Burnout ini bisa menyerang siapa saja dan terjadi dalam kehidupan jasmani dan rohani. Jangan berpikir, oh dia seorang pendeta, dia seorang teologia, seorang gembala. Gak mungkin dia kelelahan. Secara emosional, secara fisik, secara mental. Cari ini sopo. Banyak pendeta-pendeta yang lari tinggalkan pelayanan. Banyak hamba-hamba Tuhan yang dulu wow seperti bintang gemerlapan kehidupannya. Terkenalnya burnout, kelelahan. Ya. Pelayan-pelayan Tuhan mengalami kelelahan rohani. Hampa, kosong dalam batin ini. Pelayanannya dikerjakan hanya sebagai sebuah rutinitas tradisi dan yang terjadwal. Dan berpikir kok sepertinya enggak dapat apa-apa. Enggak ada sesuatu yang menyala dalam hidup ini. Ya, aspek rohani, iman kita kadangkala lelah. Iring Yesus lelah. Iring Yesus capek, pikul salib capek. Kayaknya ikut Yesus nggak dapat apa-apa. Bukan ketenangan, kedamaian, tetapi masalah yang seabrek. Pergumulan yang tak kunjung-kunjung berhenti. Sakit penyakit. Sehingga lelah dalam rohaninya. Dalam kehidupan jasmani sudah saya sebutkan tadi, Bapak Ibu Saudara. Burnout lebih menyerang mental jiwa. Pikiran, kehendak, perasaan, dan kemauan daripada fisik. Kelelahan fisik bisa kita atasi dengan tidur yang cukup. Makan makanan yang bergizi, minum suplemen, ya. Atau kita minta tukang pijet untuk mijeti kita, untuk ngurut kita, untuk ngeroi kita. Itu kelelahan fisik, tidur yang nyenyak. Bisa juga kalau engkau banyak uang, bisa ke tempat wisata, healing ke gunung, healing ke pantai. Yang penting setelah healing, setelah ke gunung, setelah rekreasi, jangan berpikir, loh kok duitku tambah entek. Itu tambah burnout lagi, itu ya, mikir lagi. Itulah ya, itu kelelahan fisik, kita bisa tidur nyenyak. Cukup tidur, minum suplemen, makanan yang bergizi, minum susu, ke tempat wisata. Tetapi kelelahan mental atau kelelahan jiwa
belum tentu dapat diselesaikan dengan hal-hal tersebut. Kalau jiwa kita lelah, pikiran kita lelah, akan mempengaruhi kualitas tidur kita, akan mempengaruhi pola makan kita. Makan gak enak karena banyak pikiran, asam lambung naik. Banyak beban, banyak pikiran ke tempat wisata, ke mall, gak tambah menemukan ketenangan, tambah banyak lagi yang harus dipikirkan. Minum suplemen, karena banyak pikiran, ya kena lambung meneh. Makanan bergizi yang dikonsumsi ternyata gak cukup untuk membebaskan kelelahan mental. Ya, maka dari itu firman Tuhan pada pagi hari ini, burnout, kelelahan, dan subtema pulih dari lelah, bangkit dalam anugerah. Dan kita akan belajar dari tokoh yang dahsyat dalam Alkitab. Dia seorang pahlawan iman yang dahsyat, yaitu Nabi Elia. Kita buka dalam 1 Raja-Raja 19 ayat 1 sampai 8. 1 Raja-Raja 19 ayat 1 sampai 8. Saya bacakan bagi Bapak, Ibu, Saudara. Ketika Ahab memberitahukan kepada Isabel segala yang dilakukan Elia dan perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang, maka Isabel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, beginilah kiranya para Allah menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu. Maka takutlah ia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai ke Berseba yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon arar, kemudian ia ingin mati, katanya, cukuplah itu. Sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu. Tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, bangunlah, makanlah. Ketika ia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air. Lalu ia makan dan minum, kemudian berbaring pula. Tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata, bangunlah, makanlah. Sebab kalau tidak perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu. Maka bangunlah ia lalu makan dan minum. Dan oleh kekuatan makanan itu ia berjalan 40 hari 40 malam lamanya sampai ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Elia adalah nabi yang dahsyat. Dia dipakai Tuhan luar biasa. Dia seorang nabi, seorang hamba Tuhan, seorang pelayan Tuhan, seorang pribadi yang penuh karunia dan mujizat-mujizat. Alkitab mencatat kurang lebih ada 8 karunia dan mujizat yang diperbuat oleh Elia sepanjang hidup dan pelayanannya. Namun dari ayat-ayat ini kita telah membaca bahwa Alkitab secara jujur mencatat bahwa Elia sebagai manusia biasa, sebagai hamba Tuhan, sebagai pelayan Tuhan, sebagai nabi, dia juga alami burnout, kelelahan. Ya, satu hal yang harus kita pahami Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ya, kita burnout bukan berarti kita tidak beriman.
kelelahan bukan berarti kita tidak beriman atau kita tidak punya iman. Mungkin saudara curhat kepada pendetamu, curhat kepada siapapun, aku mengalami kelelahan. Enggak bisa kita katakan, oh memang kamu kurang beriman. Enggak ada sangkut pautnya burnout, kelelahan itu dengan iman. Bukan berarti kita tidak beriman. Elia kurang beriman bagaimana Bapak Ibu Saudara? Elia nabi besar namun dia tetaplah manusia biasa. Burnout terjadi, burnout bisa menimpa kita karena kondisi saya dan saudara sebagai manusia biasa yang punya batas kekuatan. Ya. Kalau saudara bisa melihat ya, mungkin saudara enggak jelas melalui hal ini. Gejala burnout secara umum itu yang pertama, penurunan kualitas tubuh. Kemudian menjauhkan diri dari aktivitas sosial. Kemudian mengalami penurunan responsibilitas terhadap rangsangan yang masuk. Artinya apa? Ketika kita manusia, contoh saja kalau kita terima cahaya dari depan dan menyilaukan mata, kita akan segera tutup mata. Tetapi orang yang kelelahan burnout, itu reaksi untuk menerima rangsangan dari luar itu cenderung menurun. Kemudian dia memiliki performa, penampilan atau aktivitas yang mengalami penurunan. Dan yang paling sering adalah ini, frekuensi sakit kepala. Sakit kepalanya terus bertambah. Titik-titik sakit kepala, bukan penyakit ya. Sakit kepala. Koyok beluk kepala nih. Kemudian sulit untuk berkonsentrasi. Sulit untuk berkonsentrasi. Diajak ngomong, Apa-apa gimana? Guru menerangkan dengan jelas, dengan detail, karena kelelahan. Bahkan khotbah pun, konsentrasi yang menurun, selalu merasa lelah dan kering. Hampa. Dan gejala burnout berdasarkan Nabi Elia, saat jiwa itu mulai kering. Kalau saudara membaca pasal yang ke-8, Elia baru memenangkan pertempuran rohani. Dan dia superhero yang luar biasa. Dia sendirian melawan 450 Nabi Baal. Dia berdoa, dan berhasil karena iman dalam doanya supaya Tuhan menurunkan api dari langit. Luar biasa. Dalam peperangan pertempuran rohani melawan Nabi Baal, ini pasal yang ke-18, dia tidak takut. Dia sendirian 450 Nabi Baal, dia enggak takut. Dia tidak kabur. Bahkan dia tidak takut mati. Tetapi pasal 19 ayat yang pertama, karena ancaman seorang perempuan yang bernama Aizabel mengancam dia untuk membunuhnya, apa respon Elia? Justru dia ketakutan. Dia kabur, lari ke padang gurun dan ingin mati. Dan disinilah Elia mengalami kejatuhan mental atau burnout karena sebuah ancaman dari seorang perempuan.
Melawan 450, oke, fine. Ayo, sini maju. Saya sendiri, ayo maju sini. Tapi ketika mendengar ancaman dari seorang Isabel melalui suruhan, lah kok dia takut? Dia pilih lari ke padang gurun, kabur dan ingin mati. Apa tanda burnout Elia yang sering juga kita alami? Ya. Yang pertama adalah, tadi tanda burnout adalah cenderung untuk menarik diri dari aktivitas sosial. Melakukan isolasi diri. Bukankah seringkali kalau saat kita mengalami kelelahan mental, kelelahan jiwa, kita akan berusaha menarik diri dan lebih untuk menyendiri. Ayat yang ketiga dikatakan, maka takutlah ia lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah ia sampai ke Berseba yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana, tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun. Selama ini ada bujang, ada pembantu, ada pengerja yang menyertai Elia. Tapi dia tinggalkan bujangnya, dia pilih menyelamatkan diri dan masuk ke padang gurun sendirian. Saat kita lelah, kita cenderung menarik diri dari komunitas. Menarik diri dari perkumpulan. Maka dari itu sangat penting sekali kita memiliki komunitas yang sehat. Bukan komunitas yang toksik. Bukan saya mengajarkan kita pilih-pilih teman, pilih-pilih orang untuk bergaul, tetapi kita harus selektif. Harus punya filter, punya penyaring, punya backing. Komunitas yang aku ikuti, komunitas di mana aku berada, aku berkumpul ini, apakah baik untuk diriku atau justru menjerumuskanku kepada hal yang enggak baik? Demikian juga dalam komunitas rohani di gereja. Harus selektif. Dalam kitab Yakobus kalau enggak salah, kalau saudara bergaul dengan, Amsal juga mengatakan, kalau engkau bergaul dengan orang yang sering atau sedikit-sedikit marah, engkau akan terbiasa dengan tingkah lakunya dan engkau akan menjadi sama. Dalam kitab Yakobus, ketika engkau bergaul dengan orang yang punya sakit hati, iri hati, kebencian, kepahitan, engkau akan melakukan yang sama. Ketika saya dan saudara bergaul dengan orang yang suka gosip tentang kelemahan, bukan kelebihan orang lain, percayalah saudara akan menjadi sama. Ketika engkau bergaul dengan orang yang suka menceritakan tentang kebaikan Tuhan, percayalah engkau juga akan menjadi pribadi yang sama yang suka menceritakan kebaikan orang. Ya, jadi komunitas kita itu menentukan. Bukan kita pilih-pilih atau kita eksklusif menutup diri. Tapi hati-hati Bapak Ibu Saudara. Ya, seringkali ketika kita burnout, kita milih untuk isolasi diri. Kemudian yang berikutnya, ya, ayat yang keempat, gejala burnout yang Elia alami dan yang seperti kita alami adalah kelelahan emosional dan keputusasaan. Emosionalnya Elia lelah dan dia masuk ke padang gurun. Sudah lelah, masuk ke padang gurun, dapat apa Bapak Ibu Saudara? Di padang gurun itu ono opo, gersang, pasir, hanya ada pohon arar.
sudah kelelahan emosional dan dia putus asa. Wis Tuhan, ya, burnout yang kadangkala belum mendapatkan penyelesaian, banyak orang berpikir seperti Elia berpikir ini. Wis Tuhan, cukuplah itu. Koyoke sepertinya yang aku lakukan, yang aku kerjakan, yang aku korbankan dalam jasmaniaku, dalam rohaniku, dalam pelayananku, dalam keluargaku, semuanya sia-sia. Kelelahan emosional. Akhirnya apa? Elia berkata, cukup itu Tuhan, wis jupuken nyawaku, ambillah nyawaku. Dia minta mati. Dan berusaha membandingkan, karena aku ini enggak jauh lebih baik dari nenek moyangku. Aku ini Tuhan enggak jauh lebih baik dari si A, si B, si C. Aku ini terbelakang, wis yang jelek-jelek mulai kita salahkan diri. Ya, ini kelelahan emosional dan keputusasaan. Kayaknya enggak ada yang berhasil, kayaknya enggak ada yang sukses, kayaknya semuanya sia-sia Tuhan. Apa yang kulakukan, apa yang kukorbankan, apa yang kukerjakan. Bagi keluargaku, bagi gerejaku, bagi sekolahku, bagi institusi pekerjaanku, bagi kampusku, bagi tetanggaku, koyoke sudah enggak ada untungnya Tuhan. Wis cukup. Luwih enak mati ae ya Tuhan. Ya. Inilah yang dialami Elia. Dan banyak orang juga mengalami hal yang sama. Kemarin saya sampaikan ke pemuda remaja, seberat apapun pedang, penyakit sampar, dan kelaparan di depan kita. Jangan pernah terbersit dalam pikiran ini untuk mengakhiri hidup. Sebelum waktu dan ketetapan Tuhan sendiri. Malah sekilas koyok masalahnya selesai. Tapi bukan, malah numpuk-numpuk. Yang berikutnya, ketika Elia burnout, kelelahan, ketika kita juga kelelahan, ini berikutnya. Kita kehilangan perspektif, kita kehilangan sudut pandang. Ayat yang ke-10, saudara bisa membaca. Elia merasa bahwa dirinya hanya dia satu-satunya orang yang setia yang tersisa. Karena ketika kita burnout, kelelahan dalam perspektif sudut pandang kita, kita merasa kita berjuang sendirian di dunia ini. Ya, berjuang sendiri. Istri gak ngerti, suami gak ngerti, anak-anak gak ngerti, menantu gak ngerti, cucu gak ngerti, pendeta gak ngerti, pelayan Tuhan gak ngerti, sesama jemaat Tuhan gak ngerti. Koyoke aku iki sedang berjuang sendirian di dunia ini. Kehilangan perspektif. Elia pun merasa, Tuhan, semua orang Israel, semua nabi-nabimu telah meninggalkan kau dan sujud menyembah Baal. Hanya aku sendiri saja yang tersisa setia. Ini isolasi diri, kelelahan emosional dan keputusasaan, kehilangan perspektif. Merasa diri kita berjuang sendiri. Walaupun seringkali saya dan saudara mengalami hal ini. Kok koyok dhewean aku iki urip. Masih ono suami yo koyok dhewean. Masih ada istri yo kayak sendirian. Ada anak-anak, ada cucu-cucu ya kayak sendirian. Di kampus temenku iki akeh, tapi kok aku sepi ya. Nah, itu tanda-tanda burnout. Burnout sangatlah bisa diatasi. Dan kita mau melihat cara kerja Allah kita mengatasi burnout dalam hidup kita. Ikutilah cara kerja Allah. Maka saya dan saudara
pulang dari tempat ini, engkau yang mengalami kelelahan mental, jiwa, psikis, emosionalmu. Ketika engkau menangkap apa yang menjadi maksud Tuhan pagi ini, engkau akan pulang dengan kemenangan, dengan kelegaan, dengan kepuasan. Karena Allah mau bekerja dan melepaskan setiap kelelahan yang kita hadapi. Satu hal yang Bapak Ibu perhatikan baik-baik. Burnout bukanlah akhir dari segalanya. Burnout, kelelahan harus kita waspadai. Jangan sampai saat kita alami kelelahan, kita melakukan hal-hal yang di luar nalar dan logika manusia. Seperti bunuh diri atau mengakhiri hidup. Aku lelah Tuhan, aku lelah Pak, aku lelah Bu, aku lelah anak-anak. Aku tak bunuh diri saja di bawah pohon pisang di belakang rumah. Atau minum baygon. Jangan Bapak Ibu. Burnout bukanlah akhir dari segalanya. Dan ini bisa diatasi. Cara mengatasinya bukan dengan kekuatan diri, melainkan kita mau melihat cara kerja Allah. Burnout yang dilepaskan Allah melalui Elia, kita membaca ayat 5-6. Tangkap baik-baik. Sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu. Tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, bangunlah, makanlah. Ketika ia melihat sekitarnya, maka ada sebelah kepalanya roti bakar, martabak telur dan terang bulan. Dan sebuah kendi berisi air. Lalu ia makan dan minum kemudian berbaring pula. Ternyata roti bakar itu sudah ada sejak zaman purba sampai sekarang. Artinya apa? Tuhan memenuhi kebutuhan fisik. Langkah pertama yang Tuhan kerjakan. Kita melihat ketika Elia ada dalam titik terendah dalam hidupnya, Tuhan tidak menegur Elia. Tuhan tidak menghakimi Elia. Tuhan tidak menyalahkan Elia. Iki salahmu dewe Elia, kamu sampai burn out karena kamu perang dengan Nabi Baal sendirian. Akhirnya kelelahan toh. Apalagi kamu sekarang mendapatkan ancaman dari Isabel sehingga kamu lelah sekarang. Pada umumnya manusia demikian. Tapi Allah sama sekali gak menegur, gak menghakimi, gak menyalahkan Elia. Kamu kurang iman, kamu kurang percaya, kamu kurang berdoa. Melainkan Tuhan memulihkan Elia dari hal yang paling mendasar. Apa yang Tuhan pulihkan paling mendasar dalam diri Elia? Tidur dan makan. Ini enggak ada arti rohaninya. Benar-benar murni turu dan makan. Oh, bukan tidur di hadirat Tuhan. Berdoa terus ngelepos, bukan. Atau makan makanan rohani, makanan firman Tuhan, makanan khotbah. Enggak, ini benar-benar secara fisikal. Fisik, turu dan makan. Ternyata ketika Elia berperang dengan Nabi Baal, mengalami kemenangan yang dahsyat. Dia enggak turu dan dia lupa makan. Kadangkala aspek rohani maupun jasmani kita tidak atau kurang produktif karena kita kurang tidur dan lupa makan dengan benar dan teratur. Seringkali kita porsir terus. Bekerja demi kebutuhan hidup kita porsir terus. Lupa makan, lupa minum.
dan hasil kerjanya diperuntukkan untuk biaya rumah sakit. Waktu saya sekolah Alkitab dulu, ada teman saya kuliah di Australia. Dan dia punya teman asli orang Australia. Ya, kalau bule kan cenderung kalau sudah dewasa mandiri. Dan dia ingin, ya teman bulenya ini, orang Australia ini ingin sekali punya mobil keluaran terbaru. Di tengah-tengah kuliahnya dia sisihkan uang sakunya, dia tabung uang sakunya, dia simpan uang-uang yang diberikan dari orang tuanya atau siapapun. Dan setiap hari selama masa kuliah, dia hanya makan mie instan. Pagi, siang, malam selama dia masa kuliah, mie instan. Pola makannya seperti itu. Dia sambi atau apa ya, sambi itu bahasa Indonesia ini apa ya? Dia juga ikut cari dana uang untuk bekerja. Kuliah lelah makan seperti itu untuk demi mobil yang dia impikan. Sampai lulus kuliah tabungan tercukupi dan dia bisa beli mobil. Belum dia menikmati mobilnya, dia harus masuk ke rumah sakit. Perawatan yang begitu intensif karena ususnya sudah lengket dengan bumbu-bumbu mie instan. Tidak lama kemudian dia meninggal dunia. Ya, seringkali saya dan saudara kurang produktif dalam pelayanan, dalam tugas pekerjaan, dalam tugas rumah tangga. Karena kita memiliki kehidupan yang kurang tidur. Lupa makan dengan benar dan teratur. Pokoknya aku harus ngejos supaya uang ini bisa masuk, segala kebutuhan terpenuhi. Lupa makan, lupa tidur. Tuhan ciptakan tubuh kita dengan batas, Bapak Ibu. Makanya diadakan istirahat atau sabat. Bukanlah sebuah tanda keterbatasan, melainkan sebuah perintah kudus. Tuhan ciptakan tubuh kita ini dengan batas. Jangan sampai aktivitas rohani dan aktivitas jasmani kita membuat tubuh fisik kita alami kelelahan. Alami kelelahan. Makanya jujur saya di hadapan Tuhan dan di hadapan jemaat. Kadangkala kalau saya selesai khotbah hari Minggu, selesai jemaat pulang semua, saya ganti baju, saya pilih untuk tidur. Kesel. Wis mempersiapkan bahan selama seminggu, diulangi lagi, dipelajari, terus khotbah, ngomong, mikir juga, berusaha dengar perkataan Tuhan. Kesel, capek. Saya pilih untuk baring-baring dan tidur. Ya, saya percaya Bapak Ibu selesai ibadah, Bapak Ibu pasti juga merasakan kok kesel ya, milih turu. Kita melihat itu, sabat istirahat, makanya tubuh kita perlu istirahat. Segala kegiatan yang berlebihan dan porsir akan mempengaruhi kinerja tubuh fisik jasmani kita. Mari kita lihat Pengkhotbah 5 ayat yang ke-11. Pengkhotbah 5 ayat yang ke-11. Pengkhotbah 5 ayat yang ke-11. Enak tidurnya orang yang bekerja. Baik ia makan sedikit maupun banyak. Tetapi kekenyangan orang kaya sekali-kali tidak membiarkan dia tidur. Artinya apa?
Bekerjalah sesuai dengan porsi kita masing-masing. Enak tidurnya orang yang bekerja. Baik saya dan saudara makan banyak ataupun makan sedikit, yang penting kita enak tidur. Kualitas tidur kita itu bagus. Siapa di sini yang sulit untuk turu? Dan harus didukung dengan pil atau obat tidur. Kok wangel turu ya? Di rumah ruame turu, di gereja salon ono 8 iso turu. Ya, luar biasa sekali. Gereja ini membuat kita tidur nyenyak. Apa meneh lek asine murup kabeh ya. Silir-silir angin sepoi-sepoi. Ya. Salone wis buanter ya iki ono sing cek melek. Saya pun juga mengalami. Enggak apa-apa. Kita lihat. Artinya apa? Sesuai dengan porsi kita. Kita makan, menikmati berkat Tuhan. Kita bisa bekerja, kita bisa sekolah. Sesuai dengan standar porsi kita. Bisa enak tidur. Mazmur 4 ayat yang ke-9. Alkitab kita ini lengkap. Membahas tentang tidur juga. Bahkan Tuhan memberkati orang yang dikasihnya dalam Mazmur 127 kalau nggak salah saat dia tidur. Makanya kalau ke gereja supaya Tuhan memberkati, aku pilih tidur. Karena Tuhan mengasihi aku, turu ae. Ya, Mazmur 4 ayat 9. Dengan tentram aku mau membaringkan diri, lalu segera tidur dengan tentram. Nggak ada pikiran yang aneh-aneh, nggak ada beban. Aku mau turu dengan tentram, Tuhan. Sebab Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Kebergantungan dengan Tuhan, menyerahkan segala perkara kepada Tuhan, membuat kita tentram dan kita membaringkan tidur dengan nyenyak. 3 ayat yang kelima, ayat yang ke-6, pasal 3 ayat yang ke-6. Aku membaringkan diri, lalu tidur aku bangun, sebab Tuhan menopang aku. Aku tidur, aku baringkan diri lalu tidur, aku bangun, fresh. Alasannya fresh, alasannya segar dari bangun tidur, karena Tuhan yang menopang aku. Siap hari baru menjalani bersama dengan Tuhan. Tantangan apapun, I'm ready Tuhan. Siap Tuhan. Pelayanan model apapun, I'm ready Tuhan. Di sekolah dimanapun sudah lelah, kesel, I'm ready Tuhan. Karena ada Tuhan yang membuat kita fresh, segar. Dan Elia juga sama. Ketika Tuhan kasih dia tidur, makan, minum dengan roti bakar, tidur lagi, Tuhan bangunkan melalui malaikatnya, bangun. Dan apa? Oleh karena kekuatan makanan dan minuman itu, dia berjalan 40 hari. Gak lelah dan gak berhenti. Makanan dan minuman yang disyukuri membuat kita semakin sehat. Bukan ono wis daging babi, daging sapi, serundeng, rawon, soto, paha ayam, nasi goreng. Kok mek lawe iki tok? Terlalu. Tapi kalau bersyukur, Tuhan aku bersyukur untuk makanan yang mewah ini. Tapi letak entek nolak tambah kolesterol Tuhan. Artinya menikmati. Kita bersyukur kita masih bisa makan minum. Yang bisa memberikan kekuatan fisik untuk melakukan aktivitas kita. Yang berikutnya, Tuhan berbicara dalam angin sepoi-sepoi basah. Ya, ayat 11-12 dalam 1 Raja-Raja. Tuhan gak menyatakan diri berbicara kepada Elia dalam angin yang besar. Kemudian ada gempa, Tuhan gak ada. Dalam api, Tuhan gak ada. Tuhan tidak menyatakan dirinya dalam Elia
melalui Elia bukan dalam hal yang spektakuler. Melalui api, melalui gempa, melalui angin yang besar dan yang dahsyat. Melainkan dalam keheningan yang sunyi. Dalam api besar Tuhan gak ada. Dalam api yang turun dari langit gak ada. Dalam gempa bumi Tuhan gak ada, gak berbicara kepada Elia. Tetapi ketika ada angin sepoi-sepoi basah, angin yang meneduhkan, angin yang menyejukkan, disitulah Tuhan memulihkan keadaan Elia. Tuhan menyatakan dirinya bagi Elia dalam keheningan yang sunyi. Di tengah kebisingan dunia yang membuat kita kelelahan burnout, kita perlu menyediakan waktu teduh yang intim dengan Tuhan. Masihkah Bapak Ibu Saudara melakukan saat teduh? Benar-benar di dalam kebisingan dunia yang buat kita lelah, ataupun dalam kelelahan jiwa, kelelahan mental, emosional, dan psikis kita, kita tidak menyendiri dan meratapi nasib minta mati. Tetapi kita ambil Alkitab, kita ambil renungan, kita menyendiri dengan Tuhan. Diam di hadirat Tuhan. Dan mendengarkan suaranya. Saya mundur-mundur gini supaya kena AC, saudara. Panas soalnya. Apakah saudara dan saya masih sering saat teduh menyediakan waktu pribadi dengan Tuhan? Saat teduh bukan untuk meminta ini dan itu Tuhan, melainkan benar-benar untuk mendengarkan suaranya yang meneduhkan dan membangkitkan kembali semangat kita. Dalam angin sepoi-sepoi basah, Tuhan berbicara, Elia, masih ada tugas yang harus kamu kerjakan. Kamu harus mengurapi Hazael, kamu harus mengurapi Yehu, kamu harus mengurapi Elisa. Ada tugas penting yang aku mau nyatakan melalui kamu Elia untuk engkau kerjakan. Saat teduh, saat hening bersama dengan Tuhan, Tuhan akan berikan petunjuk-petunjuk bahwa masih ada banyak hal yang harus saya dan saudara lakukan dalam hidup ini daripada kita terkurung dalam burnout atau kelelahan ini. Masih ada banyak tugas yang penting. Masih ada banyak jiwa-jiwa yang perlu diselamatkan. Masih ada banyak keluarga yang harus kita perhatikan. Masih ada banyak kesehatan yang harus juga kita perhatikan. Daripada kita burnout, kelelahan, putus asa dan minta mati seperti Elia yang dulu. Kita mau belajar untuk secara pribadi dengarkan suara Tuhan. Mari kita buka dalam Yesaya 30 ayat yang ke-15. Yesaya 30 ayat yang ke-15. Yesaya 30 ayat yang ke-15. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu, tetapi ini yang seringkali kita kerjakan. Tetapi kita enggan. Gak ono waktu Tuhan untuk aku tinggal diam, untuk aku tinggal tenang, terlalu gopoh, iki terlalu mepet deadline nih. Kita memilih enggan, wegah Tuhan bersekutu, wegah Tuhan saat teduh, wegah Tuhan dalam kesendirian bersekutu dengan engkau. Padahal Tuhan sudah memberikan resep dengan bertobat dan tinggal diam. Kamu diselamatkan dari burnoutmu. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu.
tetapi kamu enggan. Tapi Elia bukan tipe yang enggan, dia dengarkan suara Tuhan dan dia bangkit. Ya, yang berikutnya, yang ketiga, Tuhan memberikan komunitas dan penerus. Tuhan mengingatkan Elia bahwa ia tidak sendiri. Masih ada Elia 7.000 orang yang tidak sujud menyembah Baal. Lebih dari itu Tuhan memberikan Elisa untuk menemani dan meneruskan pelayanan Elia. Tuhan tahu saya dan saudara membutuhkan komunitas untuk saling menopang. Jangan tinggalkan komunitas kita. Mari tampilkan Mas Wahyu, Ibrani 10 ayat 25. Mari kita baca bersama-sama. Jangan pernah tinggalkan komunitas kita. Firman ini merupakan sebuah tamparan yang keras bagi saya dan saudara. Sudah Mas Wahyu, Ibrani 10 ayat 25. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Tuhan perintahkan kita jangan pernah kita menjauhkan diri dari komunitas pertemuan-pertemuan ibadah kita. Jangan sampai saya dan saudara seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Ternyata ada orang-orang yang membiasakan dirinya untuk tinggalkan dan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Lek ono manganane toke aku teko. Lek ono perjamuan kasih aku teko. Lek hanya sembahyang berlutut, kesel dengkulku. Wis ngapal. Padahal Tuhan peringatkan kita dan nasihati kita. Jangan menjauh dari komunitas kita. Komunitas orang-orang percaya. Penting sekali. Karena hari Tuhan semakin mendekat. Yang harus kita lakukan. Ya, yang harus kita lakukan. Akuilah keterbatasan kita. Jangan menjadi superman atau superwoman. Datang kepada Tuhan. Sampaikan kepada Tuhan. Tuhan, aku lelah. Dalam pembacaan Alkitab kita setiap hari. Dalam Mazmur. Ya, Mazmur 42 sampai 43. Ada 3 kali perkataan yang sama diucapkan oleh pemazmur. Hai jiwaku, mengapa engkau tertekan? Berharaplah kepada Allah, penolongku dan Allahku. Diulangi lagi, hai jiwaku, mengapa engkau tertekan? Pasal 43 ayat yang kelima, hai jiwaku, mengapa engkau tertekan? Pemazmur sebagai seorang Raja Daud, penulis lagu yang hebat, terkenal memiliki kekayaan. Tapi dia berani akui di hadapan Tuhan. Aku lelah Tuhan, aku capek. Ya. Akui di hadapan Tuhan. Ya. Elia mengakui, aku lelah Tuhan, aku capek. Kalau bisa aku mau mati saja. Namun Tuhan memberikan jalan yang terbaik bagi Elia. Ambil waktu untuk istirahat. Kelelahan rohani, diam di hadirat Tuhan. Bangun kembali hubungan dengan Tuhan. Bangkitkan kembali iman. Lakukan istirahat fisik dan jiwa. Ya, kalau fisik kita sudah lelah, turu. Jiwa kita lelah. Buat tidur, buat istirahat, buat refreshing. Enggak apa-apa saudara healing, enggak apa-apa saudara pergi ke pantai, enggak apa-apa saudara pergi ke Pulau Bali, ke Pulau Lombok. Ya.
Kalau saya mau pilih ke luar negeri karena tiket pesawatnya jauh lebih murah dari di Indonesia. Silahkan saudara healing. Nonton Son Horeg nggak apa-apa. Yang penting ojo sampai pulangnya budek ya gitu aja. Ya. Ambil waktu untuk istirahat. Sisihkan dulu segala kesibukan. Sisihkan dulu tugas-tugas. Tuhan, aku tak istirahat sih. Kelelahan rohani. Nah, ambil waktu untuk berdoa pribadi. Bersekutu melalui firman Allah dan Roh Kudus. Dan ini yang penting. Dengarkan suara Gembala Agung kita, Yesus Kristus. Marilah kepadaku semua yang letih, lelah, lesu dan berbeban berat. I will give you rest. Aku akan memberikan kepadamu istirahat, ketenangan. Datanglah kepada Tuhan supaya Ia mengisi kembali, di-recharge again, dan memulihkan kekuatan kita. Izinkan Gembala Agung kita menuntun kita dari padang gurun kelelahan kepada padang rumput yang hijau. Ketika kelelahan itu menyerang, burnout itu datang, kita ingat ada suara Gembala Agung, mari datang kepadaku. Semua, hai engkau yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan, kepuasan, kedamaian, kekuatan yang baru. Fresh kembali, segar kembali. Kita sudah belajar Mazmur 23. Sekalipun aku dalam lembah kekelaman, aku enggak takut bahaya Tuhan. Sebab engkau besertaku. Akuilah keterbatasan kita, kita manusia yang terbatas. Ambil waktu istirahat. Ya, istirahat. Sabat itu sesuatu yang kudus yang kita bisa lakukan. Dan dengarkan suara Gembala Agung kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdiri bersama-sama. Kita ingat satu pujian, banyak perkara yang tak dapat ku mengerti Tuhan. Mungkin kita juga bertanya, mengapa kok bisa terjadi ini, itu yang melelahkan. Namun kita akan melihat bahwa Allah kita, Allah yang mengerti, Allah yang peduli atas segala persoalan hidup kita. Haleluya. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara simpan dalam hati, yang ku simpan dalam hati. Tiada sesuatu yang terjadi tanpa luput dari pemandangan Tuhan, tanpa kepedulian Allah. Dia memperhatikan dan mempedulikan kita. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Setiap kaum pria nyanyikan pujian ini. Setiap wanita engkau menyembah Tuhan. Banyak perkara
terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada sesuatu kan terjadi tanpa Allah peduli. Kau wanita, setiap pria kau menyembah Tuhan. Haleluya, haleluya. Mungkin kau tidak mengerti apa yang terjadi, apa yang kau alami hari-hari ini. Mungkin kau lelah, kau capek, kau jenuh. Allah kita Allah yang mengerti. Haleluya. Satu, haleluya. Simpan dalam hati bahwa segala sesuatu terjadi atas sepengetahuan Tuhan. Haleluya. Oh, haleluya. Mari sama-sama katakan, ya Allah yang mengerti. Angkat tangan kita sama-sama. Allah mengerti. Oh, haleluya. Oh, segala persoalan yang kita hadapi tidak akan pernah engkau bergumul sendiri. Oh, haleluya. Sebab Allah mengerti. Allah mengerti. Ya. Haleluya, haleluya. Dia mengerti keadaanmu. Dia mengerti kelelahanmu. Tidak ada sesuatu yang sia-sia di hadapan Tuhan. Oh, sikiralah dalam dalam haleluya. Sebab Allah mengerti. Allah mengerti. Allah mengerti. Oh, Allah yang peduli. Terima kasih Yesus. Kami bangga memiliki Engkau ya Tuhan. Takkan oh, haleluya. Sebab Allah mengerti. Mari kita tinggikan Dia. Oh, haleluya. Lawati umat-Mu, lawati, segarkan kami ya Tuhan. Oh, haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Oh, sikirana namo dalam masyarakat dalam bayar dalam. Haleluya, haleluya dalam bayar dalam. Bangkitkan semangat kami kembali. Haleluya Tuhan, kami diam di hadirat-Mu. Isi kembali bencana kami, nyalakan kembali api yang hampir padam itu ya Tuhan. Haleluya, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Oh, Allah mengerti. Terima kasih Tuhan. Allah mengerti. Allah peduli.
dibiarkan sendirian. Ku bergumul sendiri sebab Allah mengerti. Sebab Allah mengerti. Sebab Allah mengerti. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih ya Tuhan. Kita akan masuk di dalam doa. Saudari Vina angkat di dalam doa. Terima kasih ya Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Terima kasih. Engkau sungguh baik Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih, Tuhan. Haleluya. Engkau Haleluya. menyertai kami Haleluya. Haleluya. kehidupan ini ya Tuhan. Kami mau ya Yesus selalu berserah kepada Engkau. Apapun yang terjadi di depan kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan juga memberkati setiap kehidupan kami jemaat-jemaat kami di Terima Tugu Permadu ya kasih. Tuhan. Engkau yang memberkati, menyertai kami sampai akhir ya Tuhan. Dan kiranya Tuhan yang tolong Haleluya. setiap kehidupan jemaat-Mu pribadi, lepas pribadi ya Tuhan. Apapun masalah, apapun kelemahan yang dihadapi, kiranya Tuhan Yesus ya tolong. Tuhan juga memberkati Abamu, Bapak Ibu Gembala ya Tuhan. Terima Kiranya Engkau yang kasih. memberkati, mengayomi kami ya Yesus. Terima kasih Tuhan. Kiranya juga firman-Mu ini bisa menjadi berkat Haleluya. dan kami bisa melakukannya dalam hidup kami ya Yesus. Terima Dan inilah kasih. doa sembahyang ucapan syukur kami serahkan hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Kita angkat satu pujian bahwa persembahan yang kedua, Yesuslah pengharapanku di tengah badai hidup. Yesuslah pengharapanku di tengah badai hidup. Padamu aku percaya, ku pegang janji-Mu. Ku dapat kemenangan di dalam nama-Mu. Yesus, aku percaya. Yesus, aku percaya. Sungguh tiada yang mustahil bagimu. Yesus, aku percaya. Yesus, aku percaya. Pasti ku dapat mujizat yang besar. Aku percaya. Haleluya. Yesuslah pengharapanku. Yesuslah pengharapanku di tengah badai hidup. Padamu aku percaya, pegang janji-Mu. Haleluya. Ku dapat kemenangan di dalam nama-Mu. Yesus, aku percaya. Amin. Yesus, aku percaya. Sungguh tiada yang mustahil bagimu. Yesus, aku percaya. Amin. Yesus, aku percaya. Pasti ku dapat mujizat yang besar. Amin. Aku percaya. Nyanyikan dengan penuh iman. Haleluya. Yesuslah pengharapanku. Yesuslah pengharapanku di
yang mustahil bagiku. Yesus, aku percaya. Yesus, aku percaya pasti dapat mujizat yang besar. Aku percaya. Haleluya. Mari kita berdoa. Kami menyerahkan setiap persembahan yang kami kerjakan bersama, baik yang pertama, kedua, ketiga untuk kas tamborin 1/10 yang kami kembalikan atas dasar kebenaran firman Allah. Tuhan membalas, memberkati berlipat kali ganda sesuai dengan janji kebenaran firman-Mu. Ekonomi jemaat-Mu, keuangan jemaat-Mu semakin diperkuat di tengah-tengah masa yang sukar ini karena pengharapan kami di dalam Tuhan. Segala kemuliaan bagi-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Pengumuman gereja setelah ini latihan pujian pemuda remaja. Selasa doa pemuda remaja jam 6 sore di tempat ini. Hari Rabu doa umum, Kamis ibadah pertengahan minggu, Jumat doa puasa pelayan Tuhan dan jemaat, Sabtu pemuda remaja, dan minggu pagi anak-anak sekolah minggu siang memakai baju batik dalam ibadah raya. Tuhan Yesus memberkati setiap kita yang sudah melayani maupun yang sudah hadir pada pagi hari ini. Saya infokan lebih awal dulu kepada jemaat bahwa bulan depan, bulan Juli, gereja kita akan ditempati ibadah wanita BKSG Pagi Saji. Dan tanggal 29 Juli, ya, hari Rabu di tempat ini. Kemudian tanggal 25 dan tanggal 26 Juli bulan depan, gereja kita akan dipakai oleh mahasiswa Universitas Brawijaya. Di tempat ini untuk mereka beribadah, untuk mereka melakukan kegiatan rohani tanggal 25 dan 26 Juli, hari Sabtu dan Minggu. Ya, pengumuman berikutnya nanti menyusul supaya jemaat Tuhan mengetahui bersama. Mari kita berdiri, kita akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Ku kagumi caramu mencintaiku. Engkau hadir di dalam setiap proses hidup kita. Ku kagumi caramu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku Kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah akan hidupku. Lebih tinggi lagi. Ku kagumi caramu mencintaiku. Kau ada Dia ada di dalam setiap cerita proses hidup kita. Haleluya. Di titik terendahku Kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah akan hidupku. Haleluya. Tak terbatas kuasa-Mu, amin. Tak terduga cara-Mu.
atas bagi kita. Haleluya. Jadamu dia andalan kita, ku andalkan di setiap langkah hidupku. Haleluya. Tak terbatas kuasa-Mu. Haleluya. Tak terduga jalanku. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Hanya Engkau Tuhan, pertolongan, kepuasan, ketenangan jiwa kami. Di sepanjang hidup kami andalkan Tuhan. Berkati seluruh jemaat-Mu dalam kehidupan mereka, jasmani, rohani, rumah tangga, usaha, pekerjaan, sekolah, pelayanan dalam segala apapun yang mereka kerjakan. Tuhan menyertai, menolong dan membuat segala sesuatunya berhasil. Nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Rekan-rekan kami yang tidak hadir, Tuhan tahu, Tuhan kenal. Di waktu mendatang mereka boleh ada bersama-sama kami datang beribadah kepada Tuhan. Berkati dalam perjalanan kami pulang sampai di rumah dengan segala selamat. Sekarang saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, terimalah berkat yang datangnya dari Allah Bapa. Cinta kasih, rahmat, anugerah, penunjukan, belas kasihan dan kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus. Kekuatan, penghiburan, pertolongan, damai, sejahtera, sukacita, pengurapan dan penyertaan Allah Roh Kudus senantiasa menyertai kita sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Demikian juga berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub menjadi bagian kita senantiasa sampai selama-lamanya. Segala puji syukur bagimu. Kami akhiri ibadah kami di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Selamat siang. Tuhan Yesus memberkati.